Halo, shalom semuanya. Eh, Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Oke, malam hari ini kita berjumpa lagi bahwa saya akan berbagi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Eh, Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Kita minta hikmat, kita minta pengertian kepada Tuhan, bahwa sehingga malam hari ini adalah Tuhan mencurahkan pengertian atas kita, sehingga hidup kita boleh semakin berkembang, boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Bahkan kejadian kami dahsyat dan ajaib karena Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Roh hikmat dan roh wahyu, roh pengertian, dan roh kebenaran itu sendiri. Ajar kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan Tuhan. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya akan berbagi hal yang dahsyat, bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus mengerti rencana Tuhan. Kita harus mengerti bahwa ada sebuah generasi yang hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan. Tuhan sedang munculkan generasi ini. Tuhan sedang munculkan orang-orang pilihan ini, sedang dimunculkan ke permukaan semua, saudara. Orang-orang ini orang-orang yang sangat dahsyat, orang-orang sangat berpotensi sekali. Orang-orang ini adalah saudara dan saya, orang-orang yang telah menerima karya penebusan, orang-orang yang telah menerima janji-janji Tuhan. Nah, kita nggak cukup stop sampai di sini, saudara. Maka dari itu kita harus menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tuhan sudah menetapkan bagi kita adalah sebuah destiny yang sangat luar biasa. Tujuan hidup ilahi yang sangat luar biasa. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Saya ajak buka di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Wah, ini ayat ini sangat luar biasa sekali, saudara. Ini jujur saja ini salah satu ayat kesukaan saya, saudara. Bahwa sekali lagi saya akan baca, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Wah. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saudara, tahukah saudara bahwa orang-orang pilihan seharusnya orang-orang yang telah dipilih adalah orang-orang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, semestinya dan seharusnya orang-orang yang sudah dipilih adalah orang-orang yang kesukaannya ialah di dalam hadirat Tuhan. Wah, dahsyat. Ini sangat luar biasa sekali. Maka dari itu, kitab Mazmur mencatat dengan sangat luar biasa bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Hei, saudara tahu nggak bahwa kita, saudara dan saya, orang-orang yang sudah dipilih, Tuhan suruh kita mendekat. Tuhan suruh kita mendekat, selalu mendekat. Supaya apa? Supaya kita selalu bergaul dengan Tuhan. Supaya kita mengecap kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Supaya kita
tinggal di dalam hadirat Tuhan. Supaya gini, hadirat Tuhan menaungi hidup kita. Percayalah saudara, orang-orang yang sudah dipilih adalah orang-orang yang kesukaannya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Daud tahu hal ini. Daud sangat tahu hal ini. Makanya dia gini, aduh Tuhan, satu hari di pelataran lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, saya mau bilang ini, tidak ada tempat yang aman selain di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang membuat saudara dan saya comfort, aman, nyaman selain di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada saudara. Berbicara tentang mendekat di dalam hadirat Tuhan itu gini saudara, bukan sambil lalu saudara, bukan sambil lalu. Ini gini, sometimes, terkadang kita memang dimanapun kita berada, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Itu betul saudara, itu betul, itu tidak salah. Tetapi gini, ada satu momen, ada satu waktu yang saudara dan saya harus ada di dalam tempat itu. Bukan sambil bekerja, bukan sambil nyetir kendaraan, bukan sambil lalu. Tapi ada satu momentum, ada satu waktu yang gini, kita harus tahu bahwa kita harus meluangkan waktu sejenak buat berjumpa dengan Dia, bergaul dengan Tuhan. Sehingga kita, oh Tuhan, ketika firman itu datang, ketika hadirat Tuhan itu datang, itu saudara, percayalah, itu akan mengubahkan hidup kita loh. Itu akan mengubahkan hidup kita. Seiring berjalannya waktu, kita menjadi pribadi yang mau dibentuk. Kita menjadi pribadi yang mau diproses. Berjalannya waktu saudara. Percayalah bahwa orang merasa dan orang yang meresponi panggilannya adalah orang-orang yang sangat suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, inilah salah satu ciri-ciri sebuah generasi di hari-hari terakhir yang Tuhan sedang munculkan. Yaitu generasi ini adalah gini, selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia adalah generasi yang tidak mau lepas dari hadirat Tuhan. Dia adalah generasi yang tidak mau keluar dari hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya itu terjadi kepada saudara dan saya. Saudara, kalau boleh saya mau bilang, kita tidak bisa apa-apa tanpa hadirat Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Maka dari itu, saya mau bilang ini, andalkan Tuhan setiap hari. Andalkan Tuhan setiap hari. Bergaullah dengan Tuhan setiap hari. Luangkan waktu dengan Tuhan. Luangkan waktu. Ini sangat luar biasa sekali. Terus gini, generasi di hari-hari terakhir adalah generasi yang membawa hadirat Tuhan. Di waktu lalu, saya sempat bagi bahwa generasi ini adalah generasi yang sedang membawa namanya. Malam hari ini saya mau bilang gini, generasi ini sebagai pembawa hadirat Tuhan. Wah, dimanapun generasi ini berlangkah, dimanapun generasi ini berjalan, hadirat Tuhan selalu menaungi mereka. Dimanapun generasi ini melakukan sebuah keputusan, selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusannya itu ada di dalam hadirat Tuhan.
Wow, luar biasa sekali. Saya mau ajak buka ayat lagi, saudara. Yehezkiel 36. Mari, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Wah, haleluya. Ini sangat dahsyat sekali, saudara. Ini, saudara, ciri yang kedua, generasi terakhir adalah, selain suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, adalah yang kedua adalah gini. Dia memiliki pribadi yang suka kepada ketetapan firman Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali, saudara, bahwa di dalam kitab Yehezkiel bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kita tidak bisa, saudara, suatu kali di dalam perjanjian baru, Yesus pernah bilang gini, anggur yang baru harus di dalam kantong kirbat yang baru. Kalau anggur baru tidak bisa ditampung kepada kirbat atau kantong lama. So gini, artinya apa, saudara? Artinya gini, kita harus menyiapkan hati kita, saudara. Di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu, saudara dan saya, diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wah, selain suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, ciri-ciri yang kedua adalah gini, mereka memiliki hati yang taat. Mereka sangat suka dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 1, yang ini, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi aliran air. Saudara lihat, Daud tahu akan hal ini juga. Bahkan di dalam kitab Yehezkiel, Tuhan sudah bilang, aku akan memberikan kamu hati yang baru. Saudara, ciri-ciri yang kedua harus dimiliki generasi-generasi di hari-hari ini. Bahwa gini, Tuhan sangat luar biasa atas hidup kita. Maka kita harus meresponi panggilannya. Maka kita harus meresponi panggilan Tuhan. Kita harus selalu memiliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Memiliki hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Nanti, saudara, nanti generasi ini akan dibedakan. Saudara dan saya akan dibedakan. Tuhan sudah ngomong. Alkitab sudah mencatat. Nanti akan ada perbedaan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh. Wah, jelas perbedaannya harus jelas. Perbedaannya harus jelas, saudara. Tidak boleh abu-abu. Perbedaannya harus jelas. Maka dari itu, generasi ini, saudara dan saya, akan menjadi saksi, akan menjadi bukti bahwa Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Tuhan ada di dalam keluarga saudara. Tuhan ada di dalam bisnis saudara. Tuhan ada di dalam pendidikan saudara.
Tuhan ada di dalam pelayanan saudara. Tuhan ada di dalam keluarga saudara. Wah, orang akan melihat, wah, betapa dahsyatnya generasi hari-hari terakhir yang Tuhan sedang panggil. Ini sangat serius saudara, ini tidak main-main. Bahwa gini, responi panggilan Tuhan atas hidupmu, maka Tuhan akan bertindak. Bekerja samalah dengan Tuhan, bekerja samalah dengan Roh Kudus, maka Dia akan mengubahkan hidupmu. Maka Dia akan mengubahkan hidup kita semua. Bagi siapa yang terpanggil, yang meresponi panggilannya Dia. Oh, haleluya. Saudara, percayalah, Tuhan sangat mengasihi saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, akhir-akhir ini, itu tidak menjadikan identitas saudara menjadi identitas yang lain. Apapun yang terjadi hari-hari ini, identitas saudara dan saya sudah ditetapkan untuk menjadi generasi yang luar biasa. Generasi yang membawa namanya, generasi yang membawa penebusan dari Tuhan, generasi yang membawa hadirat Tuhan. Wow. Nanti akan dibedakan saudara. Kita nanti akan dibawa kepada Tuhan, kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Ketika kita dibawa Tuhan ke pengalaman yang baru, kita bisa melihat jauh ke belakang, bisa lihat, thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa aku ke depan, Engkau telah membawa aku ke masa depan. Sebab aku tahu masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nanti saudara akan mengecap. Firman itu betul saudara. Firman berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu nanti saudara, ketika saudara meresponi panggilan Tuhan, saudara suka tinggal dalam hadirat Tuhan, dan saudara memiliki hati yang taat, Tuhan akan membawa saudara kepada musim yang baru, kepada perjalanan yang baru, yang belum pernah saudara alami. Ini janji Tuhan saudara. Tuhan bilang gini, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah. Wah, ini adalah janji Tuhan buat orang-orang yang sudah dipilih, buat orang-orang yang sudah ditebus seperti saudara dan saya. Maka dari itu saudara, mari saya dorong bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus tidak boleh menggampangkan. Di dalam 24 jam, masakan kita tidak ada waktu sama sekali dengan Tuhan. Di dalam 24 jam, masakan kita tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari, saya ajak saudara, milikilah waktu dengan Tuhan secara eksklusif. Secara eksklusif, bukan secara sambil lalu, bukan secara sambil, no. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia. Oh, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Oh, haleluya, Yesus. I worship you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. We worship you. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami bersyukur. Oh, syakaradabakandaratabaki. Saudara, milikilah hati yang seperti itu. Hadirat Tuhan sangat kuat sekali, saudara. Saya berdoa malam hari ini, bagi saudara yang mendengarkan, aku berdoa,
supaya Tuhan menjamah hati saudara. Tuhan menjamah jiwamu. Tuhan menyentuh jiwamu. Tuhan menjamah rohmu. Dia akan merindukan. Engkau akan memiliki jiwa yang rindu, jiwa yang haus. Seperti rusa yang rindu aliran sungai Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati yang mendengarkan firman-Mu. Engkau mengasihi mereka Tuhan, Engkau mengasihi dia Tuhan. Apapun yang dia gumulkan, Tuhan bawa Tuhan. Karena dia adalah seseorang yang Engkau telah pilih dan yang Engkau suruh mendekat, diam di dalam pelataran. Wah, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Wah. Saudara percayalah, ketika kita memiliki hati yang rindu, hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan, haus dan lapar akan perjumpaan dengan Tuhan, percayalah saudara, semuanya akan diubahkan. Amin saudara. Gini saudara, gini, tanpa adanya perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin nih, tanpa adanya perjumpaan, tanpa encounter, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin manusia identitasnya bisa kembali kepada serupa dan segambar dengan Tuhan. Hanya melalui perjumpaan dengan Yeshua, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka identitas kita itu dapat diubahkan. Wah, dahsyat sekali ya. Dahsyat sekali. Ingat saudara, hanya lewat perjumpaan dengan Tuhan, hanya lewat perjumpaan dengan firman Tuhan, hadirat Tuhan, hidup saudara dan saya itu bisa dirubah, bisa diubahkan. Haleluya. Mari saudara, saya ajak untuk membaca ayat berikutnya. Nah ini saudara, Lukas 8 ayat 18. Nah, Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18, saya akan membacakan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Sekali lagi saudara, kita baca pelan-pelan. Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ciri-ciri yang ketiga. Tadi yang pertama apa saudara? Generasi yang sedang Tuhan panggil adalah yang mencintai, yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah memiliki hati yang taat. Yang ketiga adalah ini, memiliki respon atau mempertajam telinga. Karena gini, hanya lewat pendengaran iman itu bisa bertumbuh saudara. Di dalam kitab Lukas mencatat ini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena gini saudara, ketika saya diberikan pengertian ini, mendengar itu bukan sekedar mendengar saudara, tapi gini, mendengar benar-benar gini, sampai masuk kepada kedalaman hatimu dan sampai masuk kepada kedalaman jiwamu. Mendengar sampai yang di dalam area jiwa ini bisa termanifestasi keluar. Karena gini, karena siapa yang mempunyai, karena gini, ketika kita mendengar, apa yang kita dengar saudara, itu yang menentukan apa yang kita keluarkan saudara. Apa yang masuk melalui telinga kita, itu yang terjadi respon kita. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Maka nih, perhatikanlah cara kamu mendengar. Kita tidak boleh acuh dengan firman. Kita tidak boleh menggampangkan firman.
Kita tidak boleh asal dengar firman. Tapi kita harus gini, benar-benar fokus, benar-benar pertajam pendengaran kita. Supaya gini, iman timbul dari pendengaran. Maka dari itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Mendengar adalah gini, sesuatu yang sangat berharga. Di dalam bangsa Yahudi, di dalam orang Israel, mendengar adalah salah satu sikap yang paling penting. Makanya waktu Yesus memberikan perintah yang baru, Yesus pernah berkata gini, dengarlah hai Israel. Bahasa aslinya adalah Shema Israel. Shema Israel, dengarlah. Dengar Israel. Baru perintah yang baru itu keluar, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Sebelumnya Tuhan bilang gini, Shema Israel, dengar Israel. Karena gini, pendengaran itu mempertajam kita, saudara. Kita nggak boleh asal dengar firman sambil pikiran nggak fokus, pikiran kemana-mana. Kita harus gini, telinga kita juga harus, selain hati kita, telinga kita juga harus lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau telinga kita tidak memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita tidak punya apa-apa, saudara. Lihat nih, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Pertanyaannya gini, diberi apa? Diberi apa? Diberi gini, saudara, pengertian. Diberi pengertian. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu. Roh pengertian yang benar. Karena gini, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kita harus memiliki sikap yang mau mendengar dan memperhatikan cara kita mendengar. Rupanya cara mendengar ini juga harus diperhatikan, saudara. Apakah kita benar-benar mendengar? Apakah kita shema? Atau kita hanya sambil lalu mendengar? Kalau kita sudah sikap kita kurang benar dalam cara kita mendengar, percayalah saudara, firman tidak akan bertumbuh di dalam saudara dan saya. Firman tidak akan tumbuh di dalam saudara dan saya, karena firman akan sambil lalu. Firman tidak akan bertumbuh di dalam hati yang subur. Gimana caranya? Firman Tuhan mencatat ini, perhatikan cara kamu mendengar. Shema. Makanya gini, dengan mendengar, kita akan mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan. Oh, dahsyat. Dengan memperhatikan cara kita mendengar, kita akan memahami ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Amin, saudara. Satu ayat lagi, saudara. Satu ayat lagi. Yesaya 55 ayat 3. Yesaya 55 ayat 3. Saya akan membacakan Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Wah, ini dahsyat sekali nih ayat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Salah satu yang membuat kita tetap hidup adalah gini, menyendengkan telinga kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya sudah mencatat, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Apa yang kita dengar, saudara? Apa yang kita dengar? Kita ada sampai hari ini karena kita berada di bawah kasih karunia. Selanjutnya, kita ada sampai hari ini karena kita dengar akan firman Tuhan.
Ketika saudara mendengar firman Tuhan, memperhatikan caramu mendengar, firman itu yang menjaga hidupmu. Firman itu yang menjaga perjalananmu. Firman itu yang mengcover seluruh aspek hidupmu. Kalau saudara dan saya sampai ada hari ini, firman itu yang menjaga saudara. Firman itu yang mengcover. Firman itulah yang menjaga saudara dan saya. Bukan kuat dan gagahmu, kata Tuhan. Karena ada apa? Karena ada firman Tuhan. Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Dengan cara apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar sampai masuk di dalam tanah yang subur hati. Lalu kita pelan-pelan melakukan dengan bantuan Roh Kudus. Ketika kita melakukan perjalanan, suatu kali mungkin ada hal-hal yang kita harus mengambil keputusan. Tetapi ketika kita memiliki cara mendengar yang baik, Roh Kudus pasti akan tuntun. Ketika Roh Kudus bilang, jangan, kita akan gini, yes Lord, aku ikut. Ketika Roh Kudus bilang, maju, yes Lord, aku akan maju. Beda saudara, beda sekali. Inilah saudara yang mau saya bilang, generasi ini adalah generasi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia akan diberkati. Mereka, saudara dan saya, akan diberkati luar biasa. Berbicara berkat bukan hanya bersifat materi, tetapi gini, ada garansi, ada asuransi dari Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Roh Kudus yang mengcover semuanya. Ketika kita melakukan perjalanan kita, Dia sendiri yang mengcover. Firman itu yang menjadi tuntunan kita. Bagaimana cara kita mengetahui firman? Cuma satu, saudara. Menyendengkan telinga kita. Firman Tuhan berkata gini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu, datang kepada Tuhan dan shema. Dengarkanlah, kamu akan hidup. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Thank you Jesus, thank you. Thank you Jesus, thank you. Wah. Lanjutannya sangat dahsyat sekali, saudara. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Wah, saudara. Kita harus berapi-api, saudara. Harus ada api dalam diri kita. Kita harus menyala. Roh kita harus gini, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar ingin selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya himbau benar-benar, sesibuk apapun saudara, tetap adakan waktu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalaupun kita sering mengatakan, ya Pak, kan kita kan sekalipun saya beraktivitas, sekalipun saya kerja, saya selalu terhubung dengan Tuhan. Yes, itu gak salah. Saya betul, saya setuju. Saya pun juga melakukan hal itu. Tapi level ini, saudara, level ini gini. Ini sacrifice, saudara. Ini salah satu sacrifice loh, saudara. Gini, ada waktu, ada secret place yang harus kita bangun, saudara. Kalau kita tidak pernah memiliki secret place, tempat pemberhentian dalam suatu waktu, yang rugi saudara dan saya. Saudara sendiri nanti yang rugi. Karena gini, Tuhan akan mencurahkan rahasia-rahasianya kepada orang yang datang kepada Dia.
Tuhan akan mencurahkan misteri-misteri. Tuhan akan bukakan kepada orang-orang yang orang-orang yang menyediakan sacrifice waktu. Spend time with God. Menyediakan waktu buat Tuhan secara khusus. Sama seperti Yesus saat di Taman Getsemani. Pertanyaannya gini, apakah Yesus di setiap pelayanannya tidak terhubung dengan Bapa? Pasti terhubung, saudara. Di setiap perjalanan Yesus berjalan dengan para murid-muridnya, dia selalu bercerita, dia selalu melayani, ada firman yang keluar. Dia selalu terkoneksi dengan Bapanya. Tetapi ada sewaktu-waktu, ketika saudara pernah membaca, Yesus sewaktu-waktu menyendiri, dia berdoa di bukit. Bahkan di Taman Getsemani, dia berdoa sendiri. Dia menghimbau murid-muridnya. Sampai ketika Yesus berbicara kepada para murid-muridnya, tidak bisakah engkau berjaga-jaga, berdoa 1 jam saja? So gini saudara, ini bukan soal berdoanya, tapi soal gini, tidak bisakah engkau mempunyai waktu khusus denganku, kata Tuhan. Tidak bisakah engkau bergaul denganku, menikmati kasihku, menikmati cintaku, sebab aku sangat mencintaimu, sebab aku sangat mengasihimu, kata Tuhan. Aku merindukanmu, aku merindukan generasi ini. Aku mau mencurahkan isi hatiku kepada generasi ini, kata Tuhan. Ini bukan sekedar doa, tapi gini, bergaul dengan Tuhan, menyediakan waktu, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dahsyat saudara. Ayat terakhir, satu ayat lagi, saya akan membacakan ayat terakhir. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saya mau berkatakan ini. Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru atas hidupmu, atas hidup kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan di depan. Tuhan menyediakan musim yang baru atas hidupmu. Tuhan menyediakan perjalanan yang baru atas hidupmu. Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang baru atas hidupmu. Maka dari itu, responi panggilan Tuhan. Milikilah sikap yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Memiliki hati yang taat. Memiliki hati yang taat. Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang mau mendengar. Yang mau mempertajam telinga kita. 3 sikap ini harus kita miliki, saudara. Maka berbahagialah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sudah dipilih untuk dipanggil dan mendekat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekian dari saya, saudara. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Tetap semangat. Begini, apapun yang kamu alami hari-hari ini, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah melihat ke belakang. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Jangan pernah berkata, aku gagal Tuhan, aku gak bisa, aku gak layak. Stop. Tapi perkatakan, di dalam Tuhan aku memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab Tuhan sudah menyediakan destiny, tujuan hidupku, yaitu tujuan ilahi. Godly frame, bingkai ilahi ada dalam hidupku. Puji nama Tuhan.
Tetap semangat saudara. Saya berkata ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena firman itu yang menjaga perjalanan hidup kita. Firman itulah yang menjaga hidup kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kami. Kau memberkati kami. Kasih karunia-Mu tetap ada atas hidup kami. Kejadian kami dahsyat dan ajaib karena Engkau. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan. Kami akan menyukai. Kami akan memiliki sikap yang selalu haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Akan firman Tuhan. Dan kami memiliki telinga sebagai seorang murid yang mau menyendengkan telinga kami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat-sangat baik atas kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat perjalanan yang baru. Terima kasih buat pintu-pintu yang baru. Terima kasih buat masa depan yang telah Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang baru. Terima kasih atas musim yang baru dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami melangkah Tuhan. Kami melangkah, ketika kami melangkah bersama firman-Mu. Ketika kami berjalan bersama-Mu Roh Kudus. Kami akan mengambil setiap keputusan-keputusan bersama dengan Roh Kudus. Kami akan mengambil setiap keputusan-keputusan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan apapun yang kami putuskan, Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku melepaskan berkat Shalom turun atas mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Aku berkatakan berkat Shalom turun atas mereka. Diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka. Mereka menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati keluar dan masuk-Mu. Tuhan akan memberkati kita semua. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat kita menjadi berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati usahamu, dan segala aspek hidupmu ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sangat excited, kami sangat berapi-api Tuhan. Kami sangat menyukai hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjumpa di episode-episode yang mendatang. Hanya di dalam nama Yeshua Masiah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dahsyat sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Maju terus.